warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mujahadatul Yana. Saya adalah dosen dari Prodi S1 Kebidanan Stikes Eka Harap. Di sini saya akan mengampu mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan, yang mana mata kuliah itu adalah mata kuliah inti dari program pendidikan kebidanan. Mata kuliah ini terdiri dari 5 SKS, di mana 3 SKS adalah teori dan 2 SKS adalah praktek. Pada mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan ini, harapannya dapat membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk bisa memberikan asuhan kebidanan yang holistik dan berkesinambungan pada ibu hamil dengan mempertimbangkan aspek biologis, psikososial, kultural, dan spiritual. Materi ini disampaikan berdasarkan evidence-based practice dan selaras dengan nilai-nilai profesionalisme dan etika kebidanan. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam praktek kebidanan, menguasai teori dan etika profesi kebidanan, belajar secara mandiri, berkualitas dan terukur, menganalisis dan menyelesaikan masalah dalam praktek kebidanan, serta bisa menerapkan asuhan kebidanan secara menyeluruh di berbagai tahap kehidupan perempuan dan juga anak. Untuk sistem perkuliahan dan metodenya sendiri, kami di sini menggunakan pendekatan yang aktif dan bervariasi, seperti ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi dan role play, praktikum laboratorium, serta case-based learning dan problem-based learning. Perkuliahan ini dilaksanakan secara tatap muka dan juga praktek laboratorium. Interaksi dibangun dengan dialog dua arah dan kolaboratif. Selain diskusi di kelas, mahasiswa difasilitasi untuk berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis studi kasus dan menyusun rencana asuhan kebidanan. Penilaian sendiri dilakukan secara formatif, semantik, di mana komposisi penilaian terdiri dari penugasan 20%, praktikum 30%, UTS 20%, dan UAS 30%. Semua penilaian mengacu pada indikator dalam RPS yang mencakup aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan terkait mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan. Setelah ini, saya akan mengajak kalian untuk menyimak proses belajar mengajar di kelas, di mana akan membahas topik kebutuhan dasar ibu hamil dengan fokus pada kebutuhan fisik ibu hamil. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Mana suaranya terlalu dengar? Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Nah, jadi hari ini kita masuk materi baru pada asuhan kebidanan kehamilan. Hari ini kita akan membahas tentang kebutuhan dasar. Sebelum kita masuk perkuliahan materi hari ini, mungkin masih ada yang ingat kemarin kalian sudah mempelajari minggu lalu materi topiknya tentang apa? Mungkin salah satu ada dari sisi kanan atau kiri. Ya, silakan Fiona. Kemarin kita membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan. Kemarin ada 3 faktor. Yang pertama itu faktor fisik. Kemarin meliputi status kesehatan gizi dan kesehatan ibu, lalu gaya hidupnya, lalu penyalahgunaan zat seperti alkohol dan narkoba, lalu kehamilan dalam kondisi yang tidak ideal. Lalu faktor yang kedua yaitu faktor psikologis seperti stresor internal dan eksternal, lalu pentingnya dukungan keluarga serta kekerasan dari pasangan yang juga berdampak. Lalu yang ketiga kita membahas faktor lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi. Kita membahas kebiasaan adat istiadat, lalu akses terhadap fasilitas kesehatan, serta kondisi ekonomi yang juga mempengaruhi. Ya, bagus. Jadi sudah seperti yang Fiona sampaikan, kemarin kita ada membahas faktor tentang kehamilan yang pengaruhnya ada dari faktor fisik, kemudian juga faktor ekonomi, lingkungan, status gizi. Semua faktor itu berhubungan dengan kejadian kehamilan yang dialami ibu hamil. Begitu juga dengan kebutuhan dasar ini. Dari faktor tadi itu sangat berkaitan erat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan itu akan menentukan sejauh mana sih kebutuhan dasar ibu hamil
hamilnya. Jika ibu hamilnya mengalami gizi buruk, maka akan berpengaruh terhadap kebutuhan dasar yang harus dipenuhi pada ibu hamilnya terkait nutrisinya. Jadi nutrisinya harus mendapatkan pola gizi yang seimbang seperti itu. Jadi kaitan erat dari pertemuan sebelumnya dengan pertemuan ini sangat baik sekali. Jadi satu sama lain itu mempengaruhi satu sama lain. Nah, kebutuhan dasar sendiri itu banyak. Jadi kebutuhan dasar itu ada beberapa, tidak hanya terkait oksigenasi dan juga gizi. Tapi sebelum kita mulai itu kita harus tahu dulu apa sih tujuan kalian untuk mempelajari perkuliahan hari ini. Jadi tujuan hari ini adalah harapannya kalian bisa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi kebutuhan dasar ibu hamil yang harus dipenuhi, terutama bagian kebutuhan dasar secara fisik. Karena apa? Kehamilan itu adalah fase penting bagi ibu dan janin. Jadi selama kehamilan ini ibu mengalami berbagai perubahan baik secara fisik tadi, psikologis. Jadi selama kehamilan kebutuhan dasar itu berbeda dengan setelah kehamilan. Jadi sebelum kehamilan itu ibunya faktornya berbeda dari usianya. Jadi selama kehamilan itu harus dipenuhi lebih banyak lagi. Nah, pemenuhan kebutuhan itu harapannya bisa menunjang dan mendukung kesehatan ibu dan juga perkembangan janinnya. Nah, kebutuhan dasar ibu hamil itu secara fisiknya ada 12. Ada dari kebutuhan oksigen, nutrisi, personal hygiene, pakaian, kemudian juga eliminasi seksual, mobilisasi, senam hamil, imunisasi, dan juga traveling, persiapan laktasi, serta yang terakhir persiapan persalinan dan juga kelahiran bayi. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas dua topik utama, yaitu tentang oksigenasi dan juga nutrisi. Dimana mungkin kalian sebelumnya telah mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, kan? Ada dari faktor fisiknya. Nah, ada yang tahu kebutuhan oksigen itu apa? Ada yang mempelajari sebelum kita perkuliahan ini? Iya, kita ibu hamil butuh oksigen yang cukup karena janin di dalam rahim juga bernapas melalui darah ibu. Maka penting bagi ibu untuk menghindari tempat semak, rokok, dan polusi, serta melakukan aktivitas ringan udara segar agar supaya oksigen optimal. terima kasih Dinta. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, nah, jadi ibu hamil itu mengalami peningkatan kebutuhan oksigen karena adanya perubahan tadi dari metabolisme dan juga adanya janin yang ada di dalam tubuh janin itu mengalami pertumbuhan. Pemenuhan oksigen ini dapat dilakukan dengan berbagai posisi, dengan posisi miring, kiri pada ibu hamil untuk memperlancar sirkulasi darah dan juga suplai oksigen, menghindari lingkungan yang berpolusi, kemudian juga melakukan latihan pernapasan ataupun renal yoga yang dapat meningkatkan kapasitas paru-paru. Jadi kalian sendiri kan hidup perlu oksigen kan? Begitu juga ibu hamil. Ibu hamil itu oksigennya perlu tidak hanya buat dirinya sendiri, tapi juga karena ada janin di situ, jadi untuk dua orang. Penting kita memenuhi kebutuhan itu. Caranya ya tadi dengan salah satunya jalan kaki, kemudian posisi tidur miring kiri, kemudian juga dianjurkan ibunya untuk melakukan senam hamil dan juga menjaga lingkungan. Makanya tadi faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan itu berpengaruh tadi seperti lingkungan. Nah, lingkungan itu kalau dia lingkungannya berpolusi akan mempengaruhi oksigen yang akan dihirup oleh ibu hamilnya. Kenapa itu penting? Karena saat hamil itu akan terjadi perubahan psikologis pada sistem pernapasan selama kehamilan. Jadi selama kehamilan itu terjadi peningkatan aktivitas sistem pernapasan dari mulai peningkatan ventilasi paru sebesar 30-50%. Kemudian juga ada volume udara yang dihirup dan dihembuskan setiap kali bernapas itu akan meningkat. Konsumsi oksigen meningkat sebesar 20%. Progesterone itu meningkatkan sensitivitas pusat pernapasan di otak terhadap karbon dioksida yang menyebabkan ibu hamil bernapas lebih dalam. Kemudian juga perubahan ini akan mempengaruhi suplai oksigen yang cukup ke plasenta karena plasenta itu akan mengalirkan oksigen ke janin. Jadi janin itu dapat oksigen dari mana?
dari plasenta. Oleh sebab itu, ibu akan bekerja lebih dalam lagi untuk menyuplai oksigen yang makanya kita penting menciptakan lingkungan agar ibunya mendapatkan oksigen yang cukup. Nah, jika dapat kekurangan oksigen, ibunya akan mengalami, kita sendiri kalau kekurangan oksigen kita akan mengalami sesak napas. Begitu juga ibu hamil. Kemudian juga ada terjadi gangguan pertumbuhan janin, karena kan oksigen itu mengalirkan yang namanya makanan ke plasenta juga selain oksigen melalui darah. Kemudian bisa terjadi asfiksia janin yang bisa menyebabkan kematian bayi. Prematuritas itu janinnya bisa lahir sebelum usia kehamilannya, dan juga risiko komplikasi lain. Jadi oksigen itu penting bagi ibu hamil. Seperti kita sendiri kalau tidak bernapas, kita akan hidup lah, tidak akan meninggal. Seperti itu juga ibu hamil, makanya berdampak juga ke janinnya. Jadi perlu kita memberikan oksigen yang cukup ke ibu hamilnya. Nah, upaya pemenuhannya tadi seperti yang dijelaskan, kita perlu adanya latihan pernapasan. Jadi ibu hamil itu kayak kalian misalnya olahraga, nge-gym atau apa kan itu diajarkan untuk latihan pernapasan. Jadi ibunya diajarkan untuk latihan. Kemudian menghindari faktor resiko tadi. Kalau lingkungannya ada rokok, kemudian ada asap polusi udara, kemudian juga ada asap rokok itu kan mempengaruhi ke janin, tidak hanya yang mengisapnya. Cukup jelas ya. Jadi oksigen itu penting bagi ibu hamil dan juga janin. Setelah oksigen, apa sih kebutuhan dasar yang harus dipenuhi? Yang selanjutnya kita penuhi itu akan nutrisi. Kita perlu nutrisi. Tidak perlu ibu hamil, kita sendiri perlu kan nutrisi, perlu nutrisi yang baik. Kira-kira ada yang tahu kebutuhan nutrisi yang harus disiapkan untuk ibu hamil itu seperti apa? Ya, silakan Elia. Jadi selama kehamilan kebutuhan gizi ibu itu meningkat. Ibu harus makan dengan prinsip makan buah obat dengan makanan yang bergizi seimbang seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral yang penting untuk pertumbuhan janin dan kesehatan ibu. Ibu hamil juga jangan lupa untuk mengkonsumsi suplemen gizi dan juga asam folat. Nah, terima kasih Elia. Nah, jadi seperti yang dijelaskan oleh Elia, kita kan dalam selama kehamilan itu ada 2 orang. Jadi peningkatan nutrisi itu 2 kali lipat. Kenapa nutrisi itu penting? Seperti kalian sudah masukkan gizi pada kesehatan ibu dan anak materinya. Nah, kalian pasti sudah membahas juga. Selama kehamilan itu nutrisi sangat dibutuhkan untuk menjalankan fungsi metabolisme, pertumbuhan dan perbaikan janin. Jadi selama kehamilan itu membantu pertumbuhan dan perkembangan janin itu, dan juga adaptasi fisiologi tubuh juga. Kemudian juga kesehatan ibu untuk menghadapi persalinan dan menyusui. Jadi nutrisi itu penting, harus dipenuhi oleh ibu hamil, karena ibu harus selama hamil itu perlu mendapatkan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan dan perkembangan janin yang ada di dalam tubuhnya. Kebutuhan nutrisi selama hamil itu berbeda dengan kebutuhan saat dia sebelum hamil. Jadi selama hamil itu tiap trimester itu ada kebutuhan energi kalori yang meningkat seiring usia kehamilan. Di trimester 1 itu perlu penambahan sekitar 180 kilokalori per harinya. Itu pada trimester 1, trimester awal. Trimester kedua itu harus meningkat 300 kilokalori, dan trimester 3 itu perlu 490 kilokalori. Gizi itu dari mana? Nutrisi itu berasal seperti yang tadi dijelaskan tentang kalian, dari kalian makanan sehari-hari, karbohidrat, protein, kemudian juga dari lemak jenuh, kemudian juga dari berbagai zat gizi yang harus dipenuhi sesuai menu seimbang yang ada. Nah, ibu hamil itu ada anjuran untuk makannya, karena dia selama hamil itu perlu meningkatkan kebutuhan kalorinya. Jadi anjurannya sesuai dengan anjuran pemerintah itu, di mana di pemerintah itu ada yang namanya gizi piring itu, di mana ibu hamil dianjurkan konsumsi 3 kali makanan utama. Jadi makanan pokoknya itu, yang makanan besarnya itu
setiap harinya utamakan untuk mendapatkan 3 kali makanan utama dan 2 kali snack sehat per hari. Jadi ibu hamil dianjurkan setidaknya 5 kali makan untuk dirinya dan juga bayinya. 3 makanan utama dan 2 snack yang sehat. Nah, menunya apa? Harus seimbang. Jadi menunya tidak hanya terdiri dari fokus di karbohidrat, tapi memenuhi gizi seimbang. Mungkin kalian di gizi kemarin sudah mempelajari juga kan gizi seimbang. Jadi harus terdiri dari karbohidrat, kemudian protein, kemudian lemak sehat, sayur, buah, air putih, dan juga vitamin-vitamin yang ada pada ibunya, seperti itu. Jadi hindari selama hamil itu junk food, kemudian makanan dibuat, pakai berlebih dan alkohol. Kenapa harus kita hindari? Karena kita sendiri kalau kita nih sehat juga kan wajib makan makanan yang sehat, apalagi ibu hamil. Karena selama kehamilan kalau misalnya terjadi komplikasi itu bisa berpengaruh ke janinnya. Contoh misalnya ibunya selalu makan yang tinggi berarti dalamnya menyebabkan isinya hipotensi. Hipotensi bisa mengakibatkan ibunya preeklamsi, akhirnya janinnya bisa terganggu, bisa lahir prematur, BBLM dan suplai oksigennya juga akan terganggu. Makanya perlu pemenuhan kebutuhan makan yang bergizi dan seimbang, seperti itu. Dampaknya apa kalau misalnya pemenuhan kebutuhan ini tidak dilaksanakan dengan baik? Seperti kalori, ibunya akan cepat lelah dan juga lemah karena kan ibunya hamil. Kita aja yang tidak hamil kalau misalnya kalorinya kurang maka sudah lelah dan juga lemah. Kalau dia kalorinya kurang tidak hanya pada ibu yang lemah lelah, tapi ada janin yang akan berdampak. Jadinya bisa terjadi BBLR. BBLR itu adalah bayinya lahir beratnya rendah dari yang seharusnya. Kemudian ada gangguan tumbuh kembang. Kalau protein kurang, ibunya akan sulit untuk menyembuhkan luka. Kemudian ada pertumbuhan janin yang terganggu. Zat besi, kita sendiri kan perlu zat besi untuk mencegah anemia. Kemudian juga mencegah ibunya mengalami pusing dan juga infeksi. Janinnya kalau misalnya kekurangan zat besi itu bisa hipoksia janin, kekurangan oksigen bayinya. Habis itu terjadi prematur, jadi bayinya lahir sebelum usia kehamilannya. Asam folat, dampaknya kalau tidak diminum itu bisa menyebabkan kehamilan resiko tinggi. Kemudian bisa berdampak pada cacat tabung saraf spinalis. Jadi kalau kalian tahu spinalis itu di tulang belakang ini ada kelainan. Jadi pada bayinya itu yang tulang ekor belakangnya itu kelihatan. Habis itu kalsium. Kalian sendiri dari kecil kalsium wajib minum dan kalsium itu untuk pertumbuhan tulang. Habis itu mencegah tulang dan osteoporosis, seperti itu. Nah, suplemen nutrisi biasanya selama kehamilan kan selain kita perlu pemenuhan dari makanan yang bergizi dan seimbang seperti dari karbohidrat, protein, juga ibu hamil biasanya ada tambahan suplemen yang diberikan. Suplemen itu yang seperti saya jelaskan dari zat besi, asam folat dan juga kalsium. Dimana suplemen itu tadi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan tabung janin. Makanya kalau kalian mau program hamil biasanya dia minum asam folat dianjurkan sebelum dia hamil. Kemudian ibu hamil itu juga dianjurkan untuk minum tablet tambah darah untuk meningkatkan, karena kan dari darah itu suplai oksigen mengalir. Ini dianjurkan untuk tablet tambah darah. Jadi itu tadi terkait kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh ibu hamil. Jadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi ibu hamil itu ada 2, kebutuhan oksigenasi dan juga kebutuhan nutrisi. Selain itu ada 10 kebutuhan lagi yang harus dipenuhi dan nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum saya tutup terkait materi yang hari ini saya sampaikan, ada yang mau ditanyakan dulu? Kira-kira sudah jelaskah terkait kebutuhan dasar yang harus dipenuhi pada
kepada ibu hamil terkait kebutuhan oksigenasi dan juga nutrisi. Sudah cukup jelas? Sudah jelas ya. Jadi kita sendiri itu sebagai ibu yang tidak hamil, kita sebagai wanita usia sebelum juga perlu kebutuhan itu, apalagi ibu hamil. Jadi kita perlu memenuhi kebutuhan itu. Nah, demikian penjelasan dari saya tadi. Apakah sudah cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas semuanya? Sudah cukup jelas. Sebelum kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini, mungkin kita sedikit membahas kasus yang terkait dengan asuhan kehamilan. Seperti yang terlihat di depan, mungkin kita bisa sama-sama menggali terkait kasus ini. Silahkan kalian baca kasusnya. Kemudian dari kasus di atas, kira-kira kebutuhan dasar apa yang diperlukan pada ibu hamil dari penjelasan yang sudah saya berikan? Mungkin ada yang bisa menjawab. Ya, silahkan Kak Diana. Baik, ingin menjawab pertanyaan yang dibutuhkan. Kebutuhan dasar apa yang diperlukan ibu hamil pada kasus di atas? Menurut saya, kebutuhan yang dibutuhkan itu adalah nutrisi dan oksigenasi. Kalau nutrisi itu karena ibu mengalami mual, kalau makannya kurang seimbang. Kalau oksigenasi tadi karena lingkungan situasi ibunya buruk dan minyak ventilasi. Baik Diana, terima kasih atas penjelasannya. Tadi seperti yang Diana sampaikan, jadi dari kasus tersebut ada dua kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh ibu hamil, yaitu kebutuhan nutrisi, di mana pada kebutuhan nutrisi ibunya tidak terpenuhi karena ibunya kurang makan di pagi hari. Kemudian juga kurang mengkonsumsi sayur dan juga buah-buahan. Jadi ibunya lebih dominan mengkonsumsi karbohidrat. Dari pemeriksaan HB-nya rendah, cuma 10,2. Kemudian dari kebutuhan oksigen juga belum optimal karena di lingkungan ibunya ventilasinya buruk, ventilasinya masih minim sehingga oksigen yang dihirup akan kurang karena seharusnya ibunya harus memenuhi dua kebutuhan itu. Nah, dari kasus ini bisa kita simpulkan bahwa untuk pertemuan ini bahwa kebutuhan dasar itu penting bagi ibu hamil untuk memenuhi pertumbuhan dan perkembangan janin serta ibunya sendiri. Kebutuhan ini tidak hanya tanggung jawab dari ibunya sendiri, tapi dari lingkungan keluarga, kemudian tenaga kesehatan perlu memberikan kebutuhan dasar yang baik kepada ibunya agar bisa lebih optimal. Oleh karena itu kita sebagai bidan harus bisa berperan memberikan edukasi dan bimbingan kepada ibu hamil. Apa saja sih kebutuhan yang wajib dipenuhi ibu hamil itu sendiri. Kira-kira demikian perkuliahan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf selama perkuliahan jika ada salah kata. Sebelum saya akhiri, mungkin pertemuan hari ini saya akan menyampaikan untuk terkait tugas. Silakan masing-masing dari kalian, nanti kan kita menyambung terkait kebutuhan dasar ibu hamil masih ada dari pakaian, kemudian eliminasi, kemudian juga mobilisasi dan lain-lain. Silahkan kalian masing-masing cari materi tersebut dan juga kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk materinya itu kalian rangkum masing-masing di jurnalnya. Demikian pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Baik.